dibiarkan begitu saja tanpa ada pertanggungjawaban, maka para cendekiawan muslim di Indonesia melalui MUI-nya mengeluarkan fatwa adanya namanya wasiat wajibah, supaya si anak tetap mendapat bantuan dari orang tuanya walaupun secara biologis. Jadi bisa via jalur wasiat. Kemudian juga tadi perbedaan agama itu juga menghalangi seorang untuk dapat warisan. Gimana misalnya statusnya ada seorang laki-laki yang menikah dengan non muslim tapi ahlul kitab, ahlul kitab, Nasara atau Yahudi misalnya. Pendapat jumhur ulama menyatakan tetap boleh, walaupun itu bukan opsi pilihan utama, tapi dibolehkan. Diperbolehkan sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran di surah Al-Maidah. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladhina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladhina utul kitaba min qablikum. Juga al-muhsanat minal ladhina utul kitab, para perempuan dari kalangan ahlul kitab sebelum kalian, itu juga diperbolehkan. Tapi bukan sebagai prioritas untuk pilihan utama. Tapi misalnya terjadi menurut pandangan jumhur boleh, Taruhlah misalnya terjadi, kemudian suaminya meninggal, otomatis kan istrinya nggak dapat warisan. Karena ada perbedaan agama. Tapi misalnya ini si istrinya udah mendampingi suaminya puluhan tahun, masa nggak dapat? Pasti secara gelem ra gelem gitu, agamanya beda kan gitu. Kalau kita jawab sakleknya kan gitu. Tapi secara praktek lapangannya, secara realitanya, apakah kemudian si istri akan diam begitu saja? Apalagi tentunya dia nggak paham agama karena agamanya beda. Apakah dia akan diam aja? Pasti akan nuntut, kan? Terus gimana juga solusinya untuk meredam itu? Sama, kasih wasiat. Dan itu pernah terjadi saya tadi baca sekilas kasus di Sulawesi, ada di Sulawesi Selatan atau mana tadi, di mana ada seorang laki-laki yang punya istri non muslim, Nasrani, kemudian dia udah mendampingi suaminya 18 tahun, kemudian suaminya meninggal. Kemudian hartanya dikuasai oleh si istri semua. Padahal dia bukan ahli waris. Akhirnya keluarganya si suami kemudian mengangkat kasus ini ke pengadilan agama. Diputuskan akhirnya si istrinya nggak dapat warisan karena memang agama yang berbeda menghalangi dia untuk dapat warisan. Tapi kemudian gimana? Tetap dikasih. Cuman solusinya adalah mengasihnya adalah jadinya hibah. Hibah dari para si ahli warisnya. Karena kalau wasiat nggak bisa. Wasiat kan orang sebelum mati. Ini suaminya udah mati. Tapi itu jadi kasus itu kemudian jadi alasan untuk kemudian ada putusan untuk wajibnya memberikan wasiat bagi nanti kasus-kasus sebelumnya supaya tidak terjadi si suami misalnya. Ada suami yang punya pasangan istri yang non muslim, maka supaya untuk menghilangkan perselisihan, dia wajib menuliskan wasiat untuk istrinya supaya tetap dapat jatah. Begitu, sekilas saja tambahan. Berarti boleh dong wasiat untuk non muslim? Boleh, boleh. Sama kayak hibah. Jenengan punya harta kan gak harus diberikan kepada muslim kan? Jenengan boleh untuk kasih kepada non muslim. Wasiat juga kurang lebih demikian. Itu sekilas. Kita lanjut. Anwa'ul irsi, ragam-ragam warisan. Itu ragam warisan maksudnya ditinjau dari cara pembagiannya. Pertama, irsun bil fard, yaitu warisan dengan fard. Dan kedua, irsun bit ta'sib, warisan dengan ta'sib atau asobah. Apa itu fard, apa itu ta'sib? Di sini akan kita bahas. Wal muradu bil fardi, yang dimaksud dengan warisan secara fard adalah nasibun muqaddarun syar'a.
Fard artinya nasibun muqaddarun syar'ah, yaitu bagian yang sudah ditentukan kadarnya secara tinjauan syariat. Nasibun muqaddarun syar'ah, bagian yang sudah ditentukan kadarnya oleh syariat atau secara syariat, ukurannya sudah ditentukan. Wal furudul muqaddaratu fi kitabillahi sittatun. Wal furudu al muqaddaratu fi kitabillahi sittah. Dan bagian-bagian yang sudah ditentukan kadarnya dalam Al-Quran ada 6. Bagian-bagian yang sudah ditentukan kadarnya dalam Al-Quran ada 6. Cuma 6 ini saja, nggak ada yang lain. Ya. Cuma 6. Setengah, seperempat, seperdelapan. Ya, seperenam, sepertiga, 2/3. Ya. Setengah, seperempat, seperdelapan, kemudian seperenam, sepertiga, dan 2/3. Itu saja, nggak ada yang lain. Wal muradu bi ta'sim, adapun maksud dari ta'sim yaitu asabah adalah al-irsu bila takdir. Jatah warisan tanpa ukuran baku, ya, jatah warisan tanpa ukuran baku. Alias ya, dia ngambil semuanya atau ngambil sisa setelah ashabul furud, setelah orang-orang yang dapat jatah secara ukuran tertentu. Jadi at-ta'sim artinya al-irsu bila takdir, jatah warisan tanpa ukuran baku, dapat berapanya nggak ada ketetapannya. Pokoknya dia ngambil sisanya atau ngambil semuanya. Kalau dia sendiri nggak ada yang lain, maka dia ngambil semuanya, milik dia semua. Misalnya ada orang meninggal, cuman meninggalkan anak laki-laki 1 tok, nggak ada yang lain, yaudah diambil dia semua. Ya, harta warisannya diambil dia semua. Nah, kita lihat ini di tampil selanjutnya. Ahwalu ashabil furud. Ahwalu ashabil furud. Kondisi-kondisi dari ashabul furud. Kondisi-kondisi dari orang-orang yang dapat warisan secara fard. Kondisi dari orang-orang yang dapat warisan secara fard. Ahada asyara warisan. Ada 11 orang. Ada 11 orang. Ya, kondisi-kondisi dari orang-orang ya, ashabul furud yang mendapatkan jatah warisan secara ukuran tertentu. Jumlahnya 11. Yang pertama, ya, az-zauj. Pertama, suami. Suami, ya, az-zauj. Al-fardu itu jatahnya adalah setengah. Jatahnya dapat setengah. Syaratnya apa? Asyartu, ya, kolom yang paling kiri, syaratnya adalah adamu far'in warithin. Syaratnya dia dapat setengah kalau enggak ada cabang ahli waris. Kalau nggak ada cabang ahli waris, maksudnya si istri yang meninggalkan dia nggak punya anak. Istri yang meninggalkan dia nggak punya anak, maka si suami dapat setengah. Suami dapat setengah. Kemungkinan kedua, ar-ruba' atau seperempat. Suami dapat seperempat. Kapan? Wujudu far'in waris. Tatkala ada cabang ahli waris, alias istri yang wafat meninggalkan dia punya anak. Ya, entah anaknya itu dihasilkan dari pernikahan dengan suami yang masih hidup sekarang atau suami sebelumnya. Pokoknya yang penting istrinya punya anak, maka suaminya ketika ditinggal wafat istrinya mendapatkan seperempat. Ya. Misalnya sebelumnya nikahi janda misalnya, itu kemudian meninggal. Dalilnya apa? Ayo saya tanya dalilnya. Ini pentingnya hafal ayatnya tadi. Walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakun lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakan. Itu dalilnya. Kalian mendapatkan separuh dari apa yang ditinggalkan istri-istri kalian kalau mereka tidak punya anak. Tapi kalian mendapatkan seperempat dari apa yang mereka tinggalkan kalau mereka punya anak. Jadi suami setengah atau seperempat. Yang kedua, az-zaujah, istri. Istri dapatnya seperempat. Ya, adamu far'in waris. Syaratnya adalah adamu far'in waris. Syaratnya kalau tidak ada ahli waris, alias ahli waris cabang. Maksudnya suaminya tidak meninggalkan anak. Entah anak dari istri yang sekarang masih hidup atau dengan istri yang lain atau istri sebelumnya. Pokoknya suami nggak punya anak. Maka si istri dapat seperempatnya. Kalau suami punya anak, dapatnya 1/8. Syaratnya apa? Wujudu far'in waris. Dia dapat 1/8
kalau ada cabang dari ahli waris. Ada anaknya, maka si istri dapat 1/8. Dalilnya apa? Walahunna ar-rubu'u mimma taraktum in lam yakun lakum walad. Fa in kana lakum waladun falahunna tsumunu mimma taraktum. Bagi mereka, para istri, dapat 1/4 dari apa yang kalian tinggalkan kalau kalian tidak punya anak. Dan mereka dapat 1/8 dari apa yang kalian tinggalkan kalau kalian punya suami. Kalian suami punya anak. Ya. Dan 1/4 dan 1/8 ini ya ada potensinya. Kalau dia pokoknya istri satu ya udah 1/4, lebih dari itu pun juga sama, berarti bagi rata. Misalnya enggak punya istri 4, tapi si suami enggak punya anak sama sekali, ya udah 1/4 tuh bagi 4 orang. Ya. Kalau punya anak berarti dapat 1/8. 1/8 bagi 4 orang. Jadi bukan satu orang 1/8 enggak, tapi 1/8 bagi rata. Dibagi rata. Ada yang lebih dari satu di sini? Sudah ada? Iya. 1/4 bagi 2 atau 1/8 bagi 2 atau bagi 3 gitu. Nah, yang ketiga ini agak sulit nih. Yang ketiga ini ada 3 kemungkinan, yaitu ayah. Ayahnya mayit itu bisa dapat 1/6, bisa dapat 1/6 plus asobah, bisa dia asobah saja. Jadi ayah ini adalah orang yang punya 3 kemungkinan dapat warisan. Pertama, kalau dia dapat 1/6. Kapan dia dapat 1/6? Wujudu far'in warisin mudzakkarin. Itu tatkala si mayit ya, itu meninggalkan anak laki-laki. Kalau si mayit meninggalkan anak laki-laki, maka ayahnya mayit dapatnya 1/6. Sahibu fardin ya. Jadi dia dapat 1/6. Wujudu far'in warisin mudzakkarin. Keberadaan cabang ahli waris yang laki-laki. Jadi si ayahnya mayit dapatnya 1/6. Yang kedua, 1/6 plus asobah. 1/6 plus asobah. Jadi dia dapat 1/6 dulu sebagai sahibu fardin, kemudian nanti ngambil sisanya. Kapan? Wujudu far'in warisin mu'annasin. Yaitu tatkala ada cabang ahli waris yang perempuan, alias si mayit meninggalkan anak perempuan. Mayitnya meninggalkan anak perempuan. Kemudian kemungkinan ketiga adalah asobah. Si ayahnya dapat sisa atau bahkan ngambil semua. Ya, kapan? Adamu far'in waris. Tatkala tidak ada ahli waris cabang, alias si anak ini meninggal dalam kondisi belum berketurunan. Maka ayahnya mengambil sisa atau ngambil semuanya. Ya, dalilnya apa? 1/6. Dalilnya apa? Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Ya. Dan untuk kedua orang tuanya, masing-masing dari keduanya dapat 1/6 jika si mayit punya anak. Ya, 1/6 di sini terutama adalah ketika si mayit meninggalkan anak laki-laki maupun juga anak perempuan. Dalilnya sama, dapat 1/6-nya. Kemudian kalau anaknya yang ditinggal, anaknya mayit itu perempuan, nanti dia 1/6 plus tambah asobah. Nah, kapan dia dapat asobah? Yaitu tatkala enggak ada anak. Wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Fa illam yakun lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi as-sudus. Kalau si mayit enggak punya anak, wa warithahu abawah, kemudian warisannya diambil oleh abawah, dua orang tuanya, fali ummihi sulus, maka ibunya mayit dapat 1/3. Bapaknya di mana kok enggak disebutkan? Sisa, ngambil sisa, enggak disebutkan karena bapaknya ngambil sisanya. Jadi ibunya dapat 1/3. Dapat 1/3. Kalau enggak ada anak, ya. Baik. Ini untuk kasus ayahnya mayit. Yang kedua, yang selanjutnya al-jad. Ya. Al-jad yaitu kakek mithlul ab. Kakek ini mithlul ab, seperti ayah, alias dia bisa 1/6 plus asobah, bisa asobah. Ya, sama jatahnya.
Kapan syaratnya? Adamul ab, yaitu tatkala bapaknya mayit nggak ada, sudah meninggal, ya, tidak ada bapaknya mayit, atau aujad dun akrab, atau tidak ada kakek yang lebih dekat. Tidak ada kakek yang lebih dekat. Gimana maksudnya? Misalnya ketika orang meninggal, bapaknya udah nggak ada, wafat, tapi dia punya dua kakek. Satu kakek langsung, satu kakek buyut. Nah, maka kakek buyut nggak dapat, karena ada kakek yang lebih dekat. Ya. Kakek yang lebih dekat ini yang berhak untuk mewarisi. Ya. Kakek yang lebih dekat ini yang berhak mewarisi. Inilah kaidah tadi, bahwa dalam satu kasus nggak mungkin dua kakek bisa mewarisi, cuma satu aja gitu. Taib. Status hukum warisannya sama dengan seperti bapak. Yang kelima, al-um. Itu jatahnya bisa sepertiga, ya, bisa sepertiga. Kapan? Adamu far'in waris, tatkala nggak ada ahli waris. Ya, syarat pertama, ibu dapat sepertiga. Adamu far'in waris, tatkala nggak ada ahli waris cabang, maksudnya nggak ada ahli waris cabang, yaitu anak keturunan mayit, nggak ada. Plus syarat kedua, adamu jam'in minal ikhwah, tidak ada sekelompok saudara mayit, saudara maupun saudari, ya, tidak ada sekelompok saudara-saudari mayit secara umum, ya, entah saudara-saudari sekandung, saudara-saudari seayah, saudara-saudari seibu. Tidak ada sekelompok saudara-saudari mayit, maka ibu berhak dapat sepertiga. Iya, dalilnya apa? Oh, tadi wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad, fa in kana lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi, wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad, fa in lam yakun lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi ats-tsulus. Nih, kalau enggak punya anak maka ibunya dapat sepertiga. Nah, ini syarat pertama, enggak punya anak. Tapi ada syarat lanjutan. Syarat lanjutannya, fa in kana lahu ikhwah fali ummihi as-sudus. Tapi kalau si mayit punya ikhwah, punya sekelompok saudara, maka ibunya enggak jadi dapat sepertiga. Jadi dia dapat 1/6. Jadi ketidakberadaan saudara, sekelompok saudara menjadi syarat ibu dapat sepertiga. Ya, ibu dapat sepertiga. Jadi berapa jumlah minimal dikatakan sekelompok? Yaitu 2 orang. Minimal 2 orang. Kalau ada 2 orang saudara atau saudari, maka itu menjadikan ibu kena hajb, namanya hajbun nukson, ya, terhalangi, dikurangi jatahnya dari potensi paling besar yaitu sepertiga jadi 1/6. Baik. Yang kedua, jatahnya ibu adalah 1/6. Kapan? Wujudu far'in waris, tatkala mayit punya keturunan. Mayit punya keturunan, maka ibu jadi 1/6. Atau au jam'un minal ikhwah, atau ada sekelompok saudara, ya, atau ada sekelompok saudara. Mayit gak punya keturunan tapi punya sekelompok saudara, maka ibu juga dapat 1/6. Nah, kemudian ibu juga punya jatah yang ketiga, 1/3 dari sisa, sulusul baqi. Sulusul baqi, 1/3 dari sisa. Bagaimana maksudnya? Ini disebutkan di situ fil mas'alataini al-umariyataini. Fil mas'alataini al-umariyatain atau al-gharawaini. Ini khusus dalam 2 kasus, namanya kasus umariyah atau kasus gharawain. Lebih populernya kasus umariyah. Kasus umariyah itu adalah kasus di mana dalam kasus ini dulu istihadnya Umar bin Khattab, yang beliau menentukan qadha, memberikan putusan, kemudian diadopsi oleh para ulama setelahnya. Apa itu masalah umariyah? Masalah umariyah itu adalah wujudu ahadi zaujain ma'al abawain. Wujudu ahadi az-zaujain ma'al abawain. Keberadaan salah satu dari suami atau istri, ya, dengan ada 2 orang tua mayit masih hidup. Ya, bapak ibunya mayit masih ada, plus di situ ada salah satu dari pasangan, entah suami atau istri. Jadi di situ ibu dapatnya 1/3 dari sisa, bukan 1/3 dari keseluruhan harta. Ya, saya kasih contoh satu, ya, supaya biar jelas. Jadi keberadaan salah satu dari suami atau istri bersamaan dengan
ayah dan ibunya mayit. Ayah dan ibunya mayit. Misalnya, kelihatan nggak di sana, Mas? Gini berarti. Misalnya seorang meninggalkan berapa istri ya, istri aja, zaujah, kemudian ayah, kemudian ibu. Istri, ayah, ibu. Taib. Berarti mayitnya apa? Suami kan? Suaminya dia, alias anaknya mereka berdua. Nah, istri dapat berapa? Karena nggak ada nggak ada anak keturunan. Istri dapat 1/4. Oke. Ayah asobah kan? Asobah. Ibu berapa? 1/3. Karena ibu tidak punya si mayitnya nggak punya anak keturunan, berarti ibu dapat 1/3. Nah, kita harus menentukan aslul masalah, pokok masalah yang dimana nanti dengannya akan dibagi saham mereka. Kita perlu lihat ini penyebutnya, bener kan penyebut ya? Iya kan? 4/3 kita nyari KPK-nya. 12. Oke, 12. Insya Allah KPK semua masih paham ya? Ya. Komisi Pemberantasan Korupsi ya. Ya, KPK-nya dari 4 dan 3 adalah 12. Thayyib. Ini nanti akan kita bagi masing-masing jatah fardnya dari para ahli waris ini. Thayyib, 12 bagi 4, 3. Berarti jatahnya mereka, ya jatahnya zaujah ini 3. Sahamnya adalah 3. Nah, berarti masih 9 kan? 9. Berarti masih 9. 12 kurang 3, 9. Nah, si ibu ini harusnya jatahnya 1/3. 1/3 itu kalau hukum asal adalah maksudnya 1/3 dari 12. Berarti berapa? 12 bagi 3, 4 kan? 4. Jadi masih sisa berapa? 5. Bener kan? Nah, ini kalau khusus kasus ini ya, kalau khusus kasus zaujah, ini memang si ayah memang masih dapat lebih banyak sih. Nanti kalau kasusnya suami nanti si ayah ini dapat lebih kecil. Tapi saya kasih contoh ini, nanti saya kasih contoh satunya lagi. Thayyib. Jadi kalau seperti ini, si ibu 1/3 dari seluruh harta warisan, dia dapatnya sahamnya 4. Si ayah dapat sisa 5. KCM mung sidik, ini enggak cocok. Ya, maka Umar bin Khattab berfatwa bahwa 1/3 ini maksudnya bukan 1/3 dari 12, tapi 1/3 dari sisa setelah dikurangi 3. Kenapa? Karena kaidahnya lidzakari mithlu haudzil unsayain. Harusnya laki-laki dapat 2 kali lipat jatah perempuan. Kalau 1/3-nya diambil dari sisa, maka 12 kurangi 3 kan 9. 1/3 dari 9 berapa? 3. Berarti si ibu ini jatahnya 3, dia jadi 6. Maka lidzakari 2 kali lipat dari jatah perempuan. Ini kalau kasus yang meninggal suami. Sekarang kalau kasus yang meninggal istri. Zauj, ab, Thayyib. Suami berarti nggak ada anak, setengah kan? Setengah. Oke. Ibu 1/3 juga. Asobah. 2/3 berarti asul masalah 6 ya. KPK-nya 6. Thayyib. 6 bagi setengah 3. Nah. Kelihatan nggak itu di sana? Iya Pak. Jadi dapatnya 3. Kalau misalnya 1/3 dari 6, 2. Ini nggak masuk akal, lebih nggak masuk akal lagi.
Mosok ayah yang laki-laki cuma dapat satu, nggak bisa buat tinggal lagi. Ya. Terus yang ini dapatnya lebih banyak, ya kan? Makanya qadha'nya Umar bukan sepertiga dari semua, tapi sepertiga dari sisa setelah dikasih, ya dikurangi 3. Jadi kebalik, ini jadi 2, ini 1. Nah, ini namanya masalah Umariyah. Masalah Umariyah. Ya. Baik, ada yang paham insyaallah nggih? Nggih, itu jatahnya ibu ya, jatahnya ibu. Yang jatah ketiga adalah sepertiga dari baki, sepertiga dari sisa. Baik, kemudian selanjutnya adalah nenek. Ya, al-jaddah. Al-jaddah kalau nenek ya dia jatahnya cuman 1/6 aja. Beda dengan kakek tadi. Kalau kakek, posisi ketika dia menggantikan ayah, maka dia secara jatah warisan mengambil seluruh jatah warisan ayah. Sama. Tapi kalau nenek, itu cuman mengambil yang jatah 1/6 aja. Jadi nenek tidak mungkin dapat 1/3, juga tidak 1/3 dari sisa sebagaimana dalam masalah Umariyah tadi. Kalau nenek, jatahnya cuman 1/6 saja. Kapan dia nenek dapat jatah warisan? Adamul tatkala ibunya mayit gak ada, wajaddatun aqrab, dan juga tidak ada nenek yang lebih dekat. Nenek yang lebih dekat. Misalnya ada 2 nenek yang dua-duanya adalah nenek yang sahihah, tapi yang satu lebih jauh, yang satu lebih dekat, maka yang nenek yang lebih dekat yang berhak untuk dapat warisan. Baik. Kemudian al-ikhwah wal akhwat li para saudara dan saudari seibu. Saudara dan saudari seibu. Saudara dan saudari seibu, syaratnya kapan dia? Pertama dapat berapa? Pertama dapat 1/6. Ya, pertama dapat 1/6. Syaratnya apa? Al-infirad. Pertama syaratnya dia harus sendiri. Sendiri. Dia dapat 1/6, pertama syaratnya sendiri. Kemudian wa'adamu far'in warithin mutlaqah. Kemudian syarat kedua, tidak ada cabang ahli waris secara mutlak, baik itu laki-laki maupun perempuan. Kalau mayit masih meninggalkan anak laki-laki ataupun perempuan, saudara atau saudari seibu nggak dapat warisan, mahjub. Kemudian wa'adamu aslin warithin mudzakkar. Syarat yang ketiga, tidak ada aslun waris, yaitu orang tuanya mayit yang laki-laki, ayahnya mayit atau kakek. Kalau ada ayah mayit atau kakek, maka saudara atau saudari seibu nggak dapat warisan. Ya, kenapa? Karena saudara-saudari seibu itu dapat warisan ketika yang mati adalah kalalah. Kalalah itu tadi definisinya apa? Man la walidalahu wala walad. Seorang yang tidak punya ayah juga tidak punya anak keturunan. Maka itu menjadi syarat. Ya. Saya ulangi. Saudara-saudari seibu dapat 1/6, pertama al-infirad, dia harus sendiri. Cuman sendiri tok. Ya, satu saudara atau satu saudari sendiri tok. Yang kedua, tidak ada cabang ahli waris secara mutlak, baik laki-laki maupun perempuan, baik anaknya langsung maupun cucu, itu masuk kategori farad waris. Kemudian wa'adamu aslun waris mudzakkar, tidak ada pokok ahli waris, yaitu maksudnya ayah atau kakek. Itu syarat, 3 syarat itu terpenuhi, maka dia dapat 1/6. Kemudian mereka juga bisa dapat 1/3, ya, 1/3. Saudara-saudari seibu bisa dapat 1/3. Kapan? Al-jama'. Syarat pertama adalah jama', yaitu maksudnya minimal jumlah mereka 2 orang. Kalau ada 2 orang atau lebih, mereka berserikat dalam 1/3. Syarat yang kedua sama, adamu far'in warithin mutlaqah. Tidak ada anak keturunan mayit secara mutlak, laki-laki maupun perempuan. Wa adamu aslin waris mudzakkar. Tidak ada pokok ahli waris yang laki-laki, yaitu ayah atau kakek. Dalilnya apa? Wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhuma as-sudus. Wa in kana rajulun yurathu kalalah. Jika ada seseorang yang mendapat warisan secara dia memberikan warisan secara kalalah, dia adalah orang yang enggak punya orang tua atau anak dan juga anak keturunan, aw imra'atun, atau juga baik itu perempuan,
walahu akhun au ukhtun, sedangkan yang mati ini punya akhun yaitu saudara atau saudari, walahu akhun au ukhtun falikulli wahidin minhumas sudus, maka masing-masing dari mereka dapat 1/6 sudus. Kemudian fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fi thuluts, tapi kalau mereka lebih dari 1 maka mereka berserikat untuk dapat 1/3, berserikat untuk dapat 1/3. Jadi kalau lebih dari 1 itu saudara-saudari seibu. Kemudian sekarang yang ketujuh al-bint, anak perempuan. Berapa anak perempuan jatahnya? Pertama dapat setengah, ya, dapat setengah. Syaratnya adalah al-infirad, jika dia sendiri. Yang kedua adamul mu'assib, tidak ada yang mengasobai dia, alias tidak ada pihak yang menjadikan dia menjadi ikut-ikutan dapat sisa. Ya, tidak ada mu'assib, pihak yang mengasobai. Maksudnya pihak yang mengasobai adalah anak laki-laki. Jadi anak perempuan kalau ketemu anak laki-laki mereka jadi ngambil harta warisannya bebarengan. Ya, bebarengan. Namanya nanti asobah bil ghair, asobah dengan perantara pihak yang lain. Ya. Jadi anak perempuan syarat pertama kalau pengen dapat setengah adalah dia sendiri, tidak ditemani yang lain. Yang kedua adalah tidak ada mu'assib atau saudara laki-lakinya. Yang kedua, anak perempuan dapat jatah 2/3. Dapat jatah 2/3. Kapan? Pertama adalah al-jama'. Ya, pertama adalah tatkala mereka sekumpulan atau sekelompok. Ya, yaitu 2 atau lebih. 2 atau lebih. Kemudian wa'adamul mu'assib, juga tidak ada anak laki-laki yang mengasobai dia, alias menjadikan mereka ngambilnya bebarengan. Kemudian yang ketiga, anak perempuan itu jatahnya asobah, ya, asobah. Kapan? Wujudul mu'assib, tatkala ada mu'assib, yaitu saudara laki-lakinya yang menjadikan si anak perempuan ini jadi ngambilnya bebarengan, jadi asobah bil ghair. Dalilnya apa? Dalilnya firman Allah Ta'ala, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Ini lidzakari mithlu hadzil unsayain. Ini ketika mereka asobah bil ghair, ketika anak laki-laki dan perempuan bareng gitu. Fa in kunna nisaan fauqathnataini falahunna sulusa ma tarak. Kalau mereka nisa yaitu perempuan-perempuan, maksudnya kalau di situ secara tekstual di atas 2 ya, tapi ulama memahaminya maksudnya 2 atau lebih. Maka mereka mengambil 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh mayit. Wa in kanat wahidatan falahan nisf. Tapi kalau dia sendiri 1 tok, maka dia dapat setengah. Dia dapat setengah. Jadi kalau dia sendiri dia dapat setengah, kalau dia bareng dapat 2 orang atau lebih perempuannya, ya 2/3. Kalau dia bareng saudara laki-lakinya ngambil bareng, ya di asobah bil ghair, alias mereka ngambil semua hartanya yang tersisa setelah ashabul furud. Tapi harta yang tersisanya nanti dibagi 2 dengan laki-laki 2 kali lipat jatah perempuan. Misalnya seorang meninggal meninggalkan ibu, ya, meninggalkan ibu dan 2 anak, 1 laki-laki 1 laki-laki yang kedua perempuan. Jadi ahli warisnya cuma 3. Ibu, anak laki-laki, anak perempuan. Maka ibu dikasih dulu berapa? Jatahnya berapa ibu? 1/6 karena mayit punya anak. Nah, setelah diambil 1/6 berarti kan masih 5/6. 5/6-nya ini dibagi anak laki-laki dan perempuan, tapi jatah mereka nanti laki-laki 2 kali lipat jatah perempuan. Nah, cara ngitungnya nanti akan ada waktunya. Oke. Ya, 2/3 bagi 4. Jadi 2 orang itu jumlah minimal. Tapi anak perempuannya 20 misalnya, ya udah 2/3 itu dibagi 20 orang tadi. Yang ke-9, bintul ibn. Cucu perempuan dari garis anak laki-laki. Ya, cucu perempuan dari garis anak laki-laki. Untuk poin 1, ya, 2, tapi saya nggak baca aja lah biar nggak bingung. Dapat setengah kapan? Dapat setengah
Syaratnya hampir sama dengan yang anak perempuan secara langsung, yaitu infirad, dia sendiri. Kemudian adamul mu'assib, tidak ada yang mengasobai dia. Tapi syarat yang ketiga, adamu far'in warisin a'la minha. Tidak ada cabang ahli waris atau furuknya ahli waris yang lebih tinggi levelnya dari dia. Kalau ada yang lebih tinggi, maka dia nggak dapat warisan. Ya, kalau dia lebih tinggi, dia nggak dapat warisan. Misalnya bintunnya masih ada, anak perempuan langsungnya mayit masih ada, maka bisa dapat warisan nanti, tapi yang seperenam. Maksudnya far'un waris a'la minha misalnya adalah bapaknya dia sendiri masih ada. Bapaknya dia sendiri masih ada. Jadi ini kan bintul ibn, ya kan? Cucu perempuan dari garis anak laki-laki dia. Kalau anak laki-lakinya mayit itu masih ada, maka dia enggak dapat. Dia tidak dapat. Yang kedua, ya, syarat dia dapat 2/3. Sama, syaratnya adalah jamak, yaitu dia 2 orang atau lebih. Cucu perempuannya 2 orang atau lebih. Adamul mu'assib, tidak ada yang mengasobai dia, berarti tidak ada bersama mereka cucu laki-laki. Ya. Kemudian wa adamu far'in waris a'la minha, juga tidak ada cabang ahli waris yang lebih tinggi levelnya dari dia, yaitu maksudnya bapaknya. Bapaknya dia anak laki-lakinya mayit langsung itu nggak ada. Kalau masih ada, maka dia yang mewarisi. Cucunya nggak dapat. Ini yang ketiga ini. Bintul ibni bisa dapat 1/6. Bisa dapat 1/6. Kapan dia dapat 1/6? Ma'a bintin, ketika dia bersama anak perempuannya mayit langsung. Anak perempuannya mayit langsung masih ada yang hidup. Au binti binin a'la minha, atau dia bersamaan dengan cucu perempuan dari garis anak laki-laki mayit yang lebih tinggi levelnya. Warisatu anis, yang dia mewarisi setengah. Bisyarat adamil mu'assib, dengan syarat tidak ada yang mengasobai. Wa adamu far'in waris a'la minha, dan juga tidak ada cabang ahli waris yang lebih tinggi darinya, siwa sahibatin nis, kecuali hanya pihak yang dapat setengah saja. Saya ulangi. Dia dapat 1/6 adalah kapan si bintul ibn, cucu perempuan ini dapat 1/6 kapan? Ma'a bintin, ketika tatkala dia bersamaan dengan anak perempuan mayit langsung. Anak perempuan mayit langsung masih ada. Atau binti benin, atau dia bersama dengan cucu perempuan dari garis anak laki-laki mayit a'la minha, yang levelnya lebih tinggi dari dia, warisatin nis, di mana si cucu yang lebih tinggi levelnya ini mewarisi setengah. Nanti akan saya kasih contoh. Bisyarat adamil mu'assib, dengan syarat asobahnya enggak ada. Wa adami far'in waris a'la minha, dan juga dengan syarat tidak ada cabang ahli waris laki-laki yang lebih tinggi dari dia, siwa sahibatil fard, kecuali hanya pihak yang dapat jatah setengah saja. Misalnya ada mayit punya anak perempuan 1 yang langsung. Kemudian dia punya anak laki-laki, cuman anak laki-lakinya sudah meninggal. Ini masih hidup, ya. Jadi mayit punya anak perempuan 1, anak laki-laki, tapi udah meninggal. Nah, anak laki-laki yang udah meninggal ini dia punya anak perempuan. Bint, berarti kan bintu ibnil mayit, cucu perempuan dari garis anak laki-laki. Nah, tadi kan dikatakan bintul ibni salah satu jatah warisannya dapat 1/6. Kapan? Ketika ma'a siapa tadi? Ma'a al-bin, ketika dia bersamaan dengan anak perempuan mayit langsung. Kenapa? Keduanya ini sama-sama bintun. Sedangkan bin itu kalau 2 atau lebih kaidahnya kan mereka dapat 2/3. Fa in kunna nisaan fauqa sunataini falahunna tsulusa ma tarak. Ya kan? Anak perempuan kalau 2 atau lebih mereka haknya 2/3. 2/3 itu tatkala anak perempuannya itu adalah levelnya sama. Levelnya sama, satu kedudukan. Ini levelnya beda. Ini anak perempuan langsung,
ini anak perempuan level lebih bawah, cucu. Nah, maka 2/3 nggak bisa dibagi rata. Terus gimana? Anak perempuan yang sendiri tetap kita katakan karena dia sendiri dia dapat setengah. Terus dia dapat jatah gimana ketika dijumlahkan jadi 2/3? Dapat 1/6. Setengah tambah 1/6 kalau dijumlahkan jadi 2/3. Gimana? Atau perlu? Siapa yang pintar matematika coba nih? Itu. Monggo, Pak. Monggo, jenengan sambil biar rotok hidup gitu nganunya. Siapa yang siapa bisa? Coba, gimana caranya setengah tambah 1/6 ditambah, monggo. Nah, supaya biar jadi setengah tambah 1/6 sama dengan 3/. Oh, disamakan penyebutnya dulu, okay. 4/6 disederhanakan jadi 2/3. Masya Allah. Okay. Ya, jadi dia ketika digabung totalnya jadi 2/3. Dia dapat 1/6-nya. Namanya takmilah sulusain. Dapat 1/6 supaya untuk menyempurnakan supaya mereka dapat 2/3. Taib. Dia begitu kan? Jadi dapat 1/6 ma'a bintin, atau di situ dikatakan apa? Au binti binin a'la minha warisah binis, atau tatkala dia bersamaan dengan cucu dari garis anak laki-laki yang levelnya lebih tinggi. Ya sama aja, kita turunkan ke bawah aja sebenarnya. Ya. Misalnya ini ibn juga, kemudian dia punya bin. Ya. Ini ibn juga, ini punya bint. Jadi statusnya tapi ini harus sudah mati ya, udah mati. Ya, jadi tadi yang kasus tadi yaitu bintul ibni dengan bintin langsung, maka dapatnya 1/6. Sama juga kayak ini, berarti ini bintu ibnin bersamaan dengan siapa? Bintul ibni yang levelnya lebih tinggi. Sama, dia dapat setengah, dia dapat 1/6. Ini syarat dia dapat 1/6. Syaratnya nggak boleh ada muasib, nggak boleh ada yang mengasobai, ya nggak boleh ada yang mengasobai. Karena kalau ada yang mengasobai, ya kalau ada yang mengasobai, misalnya taruhlah ini nggak ada ya, tapi si ini dia punya anak laki-laki, nah, maka ini nggak jadi dapat 1/6. Jadinya mereka asobah bil ghair. Jadi akhirnya harta yang tersisa bagi 2. Atau ini tetap ya, ini misalnya masih ada, ini tetap dapat setengah, ya, dapat setengah. Kemudian mereka 2 ngambil sisa. Berarti ngambil berapa? Setengah juga. Setengah tapi nanti bagi 2, laki-laki 2 kali lipat jatah perempuan. Gitu. Pokoknya syaratnya dia dapat 1/6, syaratnya tadi salah satunya adalah tidak ada muasibnya, tidak ada yang laki-lakinya. Kalau dia ada laki-lakinya maka dia nggak jadi dapat 1/6. Mereka berdua malah ngambil sisanya, asobah bil ghair, di mana setengahnya tetap diambil anak perempuan yang levelnya lebih tinggi, sisanya dibagi berdua, tapi laki-laki dapat 2 kali lipat. Karena ini kan jaraknya dengan mayat cuman 1. Kalau dia 2, ya levelnya lebih tinggi. Formulanya kan. Dalam? Iya. Secara sanadnya ini lebih tinggi. Ya. Kalahawu. Oke. Juga apa tadi? Wa ada mufar'in waris a'la minha. Juga tidak ada cabang ahli waris yang lebih tinggi dari dia. Nah, cabang ahli waris maksudnya yang laki-laki. Maksudnya kalau si bintu ibnin ini ternyata bapaknya masih hidup, dia nggak dapat warisan. Diambil bapaknya. Akhirnya bapaknya bareng sama dia jadi asobah bil ghair. Jadi jadinya yang ini juga nggak dapat setengah. Akhirnya mereka bebarengan jadi
asabah bil ghair. Gitu. Yang mana nih? Oh, siwa sahibatun nis. Maksudnya tidak ada mufar'in waris a'la minha, tidak ada cabang ahli waris ya yang lebih tinggi dari dia kecuali hanya sahibatun nis, kecuali hanya si pemilik jatah setengah saja. Kalau yang ada cuman dia tok, jatah setengah ini udah mati, yang ada cuman dia tok, ya udah si bintun bisa dapat 1/6 gitu. Ya, makanya nanti mana tadi? Ini disyaratkan. Iya, ma'a bintin au binti ibnin a'la minha warisah. Tapi ini enggak disebutkan, harusnya disebutkan juga. Harusnya disebutkan jama' minal bint yang lebih tinggi. Kenapa? Karena kalau ternyata misalnya si Ibn yang ini punya anak perempuan 2, bin 1, bin 2, anak perempuan 1, 2, maka ini nggak dapat. Kenapa? Karena 2/3-nya sudah diambil 2 orang ini. Karena 2 orang ini lebih tinggi levelnya dari dia. Jadi syarat dia dapat 1/6 adalah anak perempuannya mayit yang levelnya lebih tinggi, jumlahnya cuma 1 aja. Tapi kalau lebih 2 atau lebih, maka 2/3-nya ini sudah diambil yang orang atasnya. Ya, kenapa? Karena dia dapat 1/6 itu kan tujuannya untuk menyempurnakan jatah 2/3 dari anak yang namanya bint tadi. Ya, keduanya adalah sama-sama bint, cuman beda level. Tatkala bint yang lebih dari 2 itu sudah dicukupkan dengan orang yang levelnya lebih tinggi dari dia, maka dia terhapuskan. Mayitnya punya anak laki-laki udah 2, nggih. Ini bintnya cuma 1. Oke. Anak ketiga. Nggih. Ini juga perempuan. Gini. Mengatakan, nggih sama diambil diambil mereka berdua. Oh, turunkan lagi. Oh, yang kedua. Oke, ini bin, ini ibn, terus ininya bin. Gini. Ya sama, ini ngambil setengah, mereka berdua ngambil 1/6. Oke. Betul. Kemudian selanjutnya mana tadi? Al-ukhtu asy-syaqiqah, saudari sekandung. Saudari sekandung dia dapat setengah, ya. Dia dapat setengah. Ngapunten, maksimal sampai jam itu nanti jadwalnya. Sampai 2:30. Ini masih 1 jam lagi kan? Oke. Gaskan. Ya, setelahnya contoh-contoh kok. Setelahnya contoh-contoh masalah, insya Allah lebih mudah. Lebih mudah. Ini kan masih teori. Ini setelahnya contoh-contoh lebih mudah insya Allah. Baik, kemudian saudari sekandung. Saudari sekandung dia dapat jatah setengah. Kapan dapat setengah? Al-infirad. Pertama syaratnya dia ketika sendiri. Yang kedua, ada mufar'in warisin mutlaqah. Syarat kedua, tidak ada cabang ahli waris secara mutlak, alias si mayit gak punya anak sama sekali. Laki-laki maupun perempuan ya gak punya, ataupun cucu juga gak ada. Kemudian wa ada mu'asrin waris dzakar, juga tidak ada pokok ahli waris yang laki-laki, alias
bapaknya mayit gak ada atau kakeknya mayit gak ada. Kemudian adamul mu'assib, saudari sekandung ini ya gak punya mu'assib, alias gak punya saudara laki-laki yang mengasobai dia. Saya ulangi, saudari sekandung. Saudari sekandung jatah warisannya setengah. Syaratnya apa? Pertama, infirad, sendiri. Yang kedua, adamu far'in waris mutlaqa, si mayit gak punya cabang ahli waris secara mutlak, baik laki-laki pun perempuan, gak ada anak. Wa adamu aslin waris dzakar, tidak ada pokok ahli waris yang laki-laki, alias bapaknya mayit gak ada, kakeknya juga gak ada. Kemudian adamul mu'assib, tidak ada yang mengasobai, alias si saudari kandung mayit ini gak punya saudara kandung. Karena kalau ada saudara kandung nanti jadi asobah bil ghair juga, sama seperti tadi. Yang kedua, saudari sekandung ini bisa dapat jatah 2/3, dapat 2/3. Syaratnya al-jam'u, yaitu tatkala mereka berkelompok, 2 orang atau lebih. Kemudian syarat selanjutnya sama, adamu far'in waris mutlaqa, mayit tidak punya cabang ahli waris secara mutlak. Yang selanjutnya, adamu aslin warisin zakar, tidak ada pokok ahli waris dari kalangan laki-laki, yaitu bapak atau kakek. Kemudian juga adamul mu'assib, tidak ada yang mengasobai. Kemudian al-ukhtu syaqiqah, saudari sekandung ini punya kemungkinan warisan yang ketiga, yaitu asobah. Namanya asobah. Kapan dia mendapatkan asobah atau ngambil sisa? Bil akhi syaqiq, tatkala dia bebarengan dengan saudara kandungnya dia. Jadi saudara kandungnya dia laki-laki ada. Kemudian juga ma'al far'il warisul mu'annas, atau juga tatkala dia bebarengan dengan cabang ahli waris yang mu'annas. Cabang ahli waris yang mu'annas, yang perempuan. Ya. Cabang ahli waris yang perempuan. Yaitu nanti dia dapatnya jadi namanya asobah ma'al ghair. Yang pertama itu asobah bil ghair, yang kedua asobah ma'al ghair. Saya ulangi. Saudari perempuan mayit sekandung itu mendapat asobah kapan? Bil akhi syaqiq, tatkala dia bareng dengan saudara kandungnya dia. Tatkala dia dengan saudara kandung, dia dapat asobah, ngambil sisa, tapi asobah bil ghair. Asobah karena perantara pihak yang lain, di mana mereka berdua nanti barengan ngambil bareng. Yang kedua, ma'al far'il warisul mu'annas. Kedua adalah asobah yang jenis lain, yaitu tatkala si saudari sekandung mayit ini bersamaan dengan far'ul waris, dengan cabang ahli waris, yaitu anaknya si mayit yang perempuan. Anaknya mayit yang perempuan. Dia juga nanti ngambil sisa, tapi namanya asobah ma'al ghair. Asobah bersamaan dengan yang lain. Nanti ada sisi perbedaannya. Di mana kalau asobah ma'al ghair, yang mendapat sisa hanya si saudari sekandung saja. Tapi si anaknya mayit tetap dapat jatah fardnya. Tidak ikut melebur, tidak ikut melebur. Berbeda dengan kalau si saudari sekandung ini bebarengan dengan saudara sekandungnya, maka ikut melebur bareng dengan pembagian nanti 2 kali lipat, laki-laki, perempuan 1 kali. Nah, syaratnya apa? Bisyarti adami aslin waris dzakar. Syaratnya adalah dengan tidak adanya pokok ahli waris yang laki-laki, yaitu ayahnya mayit atau kakeknya mayit. Wa far'in waris dzakar, juga tidak ada cabang ahli waris yang laki-laki. Tapi kalau yang perempuan, dia masih bisa dapat warisan. Asobah ma'al ghair. Gini contohnya. Ada mayit meninggalkan, misalnya saya nggak enak yang sana itu. Ukhtun syaqiqah, mayit meninggalkan saudari sekandung. Nah, kalau dia sendiri kan dapat setengah, ya kan? Dapat setengah dari harta warisan mayit. Tapi kalau plus ada akhun syaqiq, saudara sekandungnya mayit, maka jadinya mereka jadi asobah.
asobah bil ghair. Asobah bil ghair itu artinya pengambilannya melebur gitu. Alias dua-duanya akhirnya ngambil bebarengan semua, cuma nanti baginya 2 kali jatah laki-laki, perempuan sekali gitu. Yang satu adalah asobah ma'al ghair. Itu tatkala mayit misalnya meninggal, kemudian mayit meninggalkan bintun, kemudian meninggalkan ukhtun syaqiqah misalnya. Mayit meninggalkan 1 anak perempuan, kemudian 1 saudari perempuan. Maka bintun ini dapat berapa? Setengah. Ukhtun syaqiqah dapat asobah, sisa. Asobah ma'al ghair. Ya. Di sini enggak melebur. Kalau di sana tadi melebur bebarengan, diambil semua, kemudian nanti dibagi 2. Kalau ini enggak. Bintun tetap ngambil jatahnya setengah, sisanya dia. Walaupun panjenengan akan ngomong juga, ujung-ujungnya kan setengah-setengah. Gitu kan? Tapi tetap prosedurnya gitu. Dia ngambil setengah, kemudian sisanya dia. Asobah ma'al ghair. Karena nanti jadi beda kalau bintunnya misalnya 3. Berarti kan dia ngambil 2/3. Si saudari sekandung dapat asobah, berarti dapat sisanya 1/3. Itu karena Nabi SAW mengatakan ij'alul akhawati ma'al banati asobatan. Jadikanlah saudari-saudarinya mayit tatkala bersamaan dengan anak perempuan mayit sebagai asobah, alias sebagai pihak yang mengambil sisa. Ij'alul akhawat, jadikanlah saudari-saudarinya mayit ketika bersamaan dengan banat, yaitu anak perempuan, sebagai asobah, ngambil sisanya. Jadi kalau dia bebarengan dengan putrinya mayit, maka asobahnya namanya ma'al ghair. Tapi kalau dia bersamaan dengan saudara ya sekandung, asobahnya bil ghair. Ngambil sisanya melebur jadi 1 bebarengan. Nah, 1 teori lagi, al-ukhtu li'ab, saudari seayah. Saudari seayah. Saudari seayah dia juga jatahnya hampir sama, dia dapat setengah. Setengah tatkala dia sendiri, ya al-infirad, dia sendiri. Wa adamu far'in warisin mutlaqa, dia dapat setengah tatkala mayit tidak punya cabang ahli waris secara mutlak. Wa adamu aslin warisin dzakar, tidak ada pokok ahli waris yang laki-laki, yaitu ayahnya mayit atau kakeknya mayit gak ada. Wa adamul mu'assib, tidak ada pihak yang mengasobai dia. Itu siapa? Berarti saudara seayah, ya. Saudara seayah nggak ada. Wa adamu akhin syakik wa syaqiqah, juga tidak ada saudara sekandung dan saudari sekandung. Tidak ada saudara sekandung dan saudari sekandung. Kenapa? Karena kalau ada saudara sekandung dan saudari sekandung, di sisi lain juga ada saudari seayah, maka saudari seayahnya mahjub nanti, terhalangi. Lebih diprioritaskan jatah warisannya kepada saudara dan saudari sekandung. Karena nanti ujungnya sudah diambil semua sama mereka berdua. Gitu. Yang kedua, mereka dapat 2/3. Syaratnya adalah jamak, yaitu saudari seayahnya ada 2 atau lebih. Wa adamu far'in waris mutlaqa, tidak adanya cabang ahli waris secara mutlak. Wa adamu aslin waris dzakar, tidak ada pokok ahli waris yang laki-laki, yaitu ayah ataupun kakeknya mayit. Wa adamul mu'assib, juga tidak ada yang mengasobai dia, tidak ada saudari seayah, ya. Wa adamu akhin syakik wa syaqiqah, juga sama, tidak ada saudara sekandung dan saudari sekandung. Kemudian ukhtun li'ab atau saudari seayah ini juga ada kemungkinan dapat 1/6. Konsepnya hampir sama dengan cucu perempuan tadi, cucu perempuan dari garis ayah tadi. Ya, dia dapat 1/6 ketika dia bersamaan dengan anak perempuannya mayit secara langsung. Anak perempuannya mayit secara langsung ada, kemudian ada cucu perempuan yang levelnya di bawah. Maka cucu perempuannya untuk penyempurna 2/3, cucu perempuannya dapat 1/6. Ini juga sama. Saudari seayah itu bisa dapat 1/6 kapan? Ma'a ukhtin syaqiqah warisatin linnas. Tatkala dia bebarengan
dengan saudari sekandung yang mendapatkan jatah setengah. Yaitu maksudnya tatkala ada saudari sekandung yang sendiri. Ya. Karena kalau saudari sekandungnya 2 atau lebih kan dapat 2/3. Ya kan? Tapi ini dia sendiri. Ya. Maka kalau di situ juga ada saudari seayahnya 1/6 sebagai penyempurna 2/3. Syarat selanjutnya, bisyarti adamil mu'assib, tidak ada yang mengasobai, wa adami far'in waris mutlaqah, tidak ada cabang ahli waris secara mutlak, wa adami aslin waris dzakar, tidak ada pokok ahli waris laki-laki yaitu ayah atau kakeknya mayit, wa adamu akhin syakik, juga tidak ada saudara sekandungnya mayit. Karena kalau ada saudara sekandung, maka ya diambil sisanya oleh si saudara sekandung, dia bebarengan dengan si saudari kandung, ngambil asobah bil ghair. Konsepnya hampir sama ya. Mayit, dia meninggal, misalnya meninggalkan ukhtun syakikah. Kalau ukhtun syakikahnya jumlahnya 2, maka dia langsung otomatis dapat 2/3. 2/3. Gimana? Dalilnya apa? Di surat An-Nisa ayat terakhir. Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kananah. In imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha illam yakun lahu walad. Fa in kana tasnataini, itu. Fa in kana tasnataini falahuma sulusani mimma tarak. Jika mereka 2 orang, ya, maka mereka sulusan 2/3. Nah, qadarullah misalnya ukhtun syakikahnya ini cuman 1, ya. Cuman 1. Di sini ada ukhtun li'ab. Ukhtun li'ab. Maka karena dia punya cuman 1, dia dapat setengah. Dia dapat 1/6. Dapat 1/6 ketika ditambahkan totalnya jadi 2/3. Penyempurna 2/3. Kenapa demikian? Karena ukhtun syakikah itu keterkaitan dia dengan mayit adalah bapak ibunya sama. Bapak ibunya sama. Kesamaannya dari 2 sisi, bapak dan ibunya. Kalau ukhtun li'ab yang sama sisi bapaknya saja. Sehingga dari sisi kekuatan tidak bisa disamakan. Ketika tidak bisa disamakan, maka jatah setengah tetap jadi haknya dia, baru setelahnya dia ngambil 1/6-nya. Sebagai penyempurna jatah 2/3 ketika ada saudari 2 atau lebih. 2 atau lebih. Perlu break buatan atau lanjut? Oke, kita sekarang akan lihat contohnya. Lihat contohnya, kita analisa bareng-bareng. Thayyib. Dalam? Oke. Soalnya pembahasan waris itu teorinya saling terbangun antara satu dengan yang lain. Jadi kalau sampai ghaib 1, ya, karena teori yang akan dijelaskan sekarang itu ada kaitannya dengan teori yang akan dijelaskan di pertemuan selanjutnya. Kalau nggak paham sekarang, besok saya bundet. Ya, kan? Ya. Jadi dia saling membangun informasi satu dengan yang lain, maklumat satu dengan yang lainnya itu dibangun atas maklumat yang sebelumnya. Oke, langsung yuk kita lihat contohnya itu masail mahlulah li ashabil furud. Ya, permasalahan-permasalahan yang sudah dimahlulah. Oh, asobah. Asobah ya tatkala dia sama konsepnya ketika bebarengan dengan saudara sekandung, saudara seayah bil akh li'ab. Itu tatkala misalnya si ukhtun li'ab ini bersama dengan akhun li'ab. Ya. Jadi misalnya pas mayit meninggal, kemudian enggak ada ahli waris yang lain kecuali
saudari seayah dan saudara seayah. Ya udah, mereka jadi asobah bil ghair. Keduanya ngambil sisa jatah warisan bebarengan, nanti dibagi, ini dapat 2 kali lipat, ini dapat 1 kali lipat. Lizakari mislu hadzil unsayain. Tatkala dia bebarengan dengan saudara seayah. Oke. Sisanya syaratnya sama itu. Ya, kita ke contohnya itu, contoh yang sudah dikerjakan, ada pengerjaannya oleh penulis. Contoh pertama, zauj, kasus suami itu. Suami, seorang meninggalkan suami dan saudara sekandung. Suami dan saudara sekandung. Suami dapat setengah karena nggak ada anak keturunan. Kemudian saudara sekandung dapat asobah. Ya. Kaidahnya semua laki-laki itu adalah asobah. Kalau ada ahli waris dari kalangan laki-laki itu adalah asobah, kecuali 2 orang saja, suami dan saudara seibu. Suami dan saudara seibu itu ashabul furud, jatah warisannya fard alias sudah ditentukan ukurannya. Tapi laki-laki yang lain, kakek, anak laki-laki, ayah, cucu laki-laki, paman dari garis ayah, anak dari paman dari garis ayah, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, semua itu adalah asobah bin nafs. Laki-laki yang bukan asobah, yang jatahnya tidak ngambil semua atau sisa, cuma 2 orang, suami dan saudara seibu. Suami dan saudara seibu itu toh aja, sisanya adalah asobah. Jadi zauj ini dapat setengah, akhun syakik dapatnya asobah, sisa. Nah, karena ashabul furudnya cuma 1 orang, ya tinggal kita ambil penyebutnya tadi, dijadikan aslul masalah di pojok kiri atas. Ya, akhirnya kemudian suami sahamnya 1, saudara sekandung sahamnya 1. Ya. Contoh kedua, seorang meninggalkan suami dan meninggalkan anak laki-laki. Ya, suami di situ jatahnya 1/4 karena ada anak keturunan. Anak keturunan ngambil asobah, sisa. Maka bilangan penyebut dari 1/4 dijadikan pokok masalah. Ya, suami 1/4 dari 4 dapat 1 sahamnya. Anak laki-laki sisanya berarti 3. Ya. Jadi gimana nanti? Tinggal nanti ngitungnya warisannya berapa, misalnya 200 juta, ya suami adalah 1/4 kali 200 juta. Hasilnya berapa, itu jatah warisannya. Anak 3/4 kali 200 juta, itulah jatah dia mendapatkan warisan. Istri, kemudian istri meninggal suami, meninggalkan seorang istri dan saudara seayah. Istri dapat 1/4 karena nggak ada anak keturunan, saudara seayah asobah. Penyebutnya menjadi pokok masalah di pojok kiri atas, istri 1/4-nya berarti 1, gampang seperti itu. Kemudian seorang suami meninggalkan istri. Istri garis miring 2, berarti istrinya 2 itu. Ya. Kemudian ibnu ibnin, ya. Ibnu ibnin, jadi cucu laki-laki dari garis anak laki-laki. Berarti karena ada cucu, ada fara', berarti istri 2 dapat 1/8, ibnu ibnin dapat asobah. Ya. Penyebutnya angka 8, dijadikan pokok masalah, 1/8 dari 8 adalah 1, sisanya saham 7 untuk ibnu ibnin. Jadi 2 istri nanti 1/8 kali, misalnya hartanya 2 miliar gitu. 1/8 kali 2 miliar. Ketemunya berapa, itu jatah mereka berdua. Dan seterusnya. Bapak, ya sekarang bapak. Contoh pertama, ya seorang meninggalkan ayah dan meninggalkan anak laki-laki. Karena ada anak laki-laki, maka bapak jatahnya 1/6, anak laki-laki asobah, sisa. Penyebutnya angka 6 jadikan aslul masalah, 1/6, jadi sahamnya ayah dapat 1, anak laki-laki dapat sahamnya 5. Ya. Kemudian yang meninggal sekarang meninggalkan bapak dan anak perempuan 1. Maka anak perempuan dapat setengah, atau bapak dulu ngambil 1/6 dulu, jatah 1/6 karena ada anak keturunan. Kemudian anak perempuan cuma 1 orang dapat setengah, masih sisanya dikembalikan ke ayah.
Penyebutnya ada angka 6, ada angka 2. Maka KPK-nya ya 6 itu sendiri ya. Jadi absolul masalah 6. 6 bagi 1/6 jatahnya 1 ya. Sahamnya ayah 1, sahamnya anak perempuan 3. Masih sisa 2, kembalikan ke ayah. Gitu. Kemudian seorang meninggalkan ayah, meninggalkan anak laki-laki 1, kemudian anak perempuan. Ayah dapat 1/6 karena ada anak keturunan, anak laki-laki dan perempuan gabung bareng asobah bil ghair. Pokok masalahnya dari angka 6, ayah dapat saham 1, 5 sahamnya untuk anak laki-laki dan perempuan. Tapi nanti laki-laki 2 kali lipat jatah perempuan. Kemudian kita lompat aja. Jad, ya, kita pindah ke kakek. Ada orang meninggalkan kakek dan juga meninggalkan cucu ibnu ibnin, cucu laki-laki dan ibnun Yahudi, ya. Anak laki-laki mayit tapi Yahudi, ya. Maka anak laki-laki mayit yang Yahudi mahjub, ya, enggak dapat apa-apa. Kakeknya dapat 1/6 karena ada far'ul waris, ada cucu. Cucunya dapat asobah. Asulul masalahnya 6. Kakek sahamnya 1, ya 1/6 dari 6 1, sisanya 5 untuk cucu. Kemudian ada kakek dan ada anak perempuan mayit. Anak perempuan mayit dapat setengah, kakek dapat 1/6 plus asobah. Seperti itu, sama kayak tadi. Kemudian ada seorang meninggalkan kakek, istri dan anak pembunuh, ya. Anak yang bunuh bapaknya. Maka istri dapat 1/4. Nah, kenapa 1/4? Padahal kan ada anaknya. Anaknya tidak terhitung walaupun dia masih ada. Tapi status dia walaupun ada, wujuduhu ka'adamihi. Keberadaan dia seperti seakan-akan tidak ada. Secara tinjauan syar'i dia tidak mempengaruhi jatah istrinya mayit. Ya, jadi istrinya tetap dapat 1/4. Tidak kemudian dia dapat 1/8. Ya, karena si anaknya pembunuh ini tidak terhitung. Jadi istri dapatnya dapat 1/4, asobahnya sisanya diambil kakeknya. Sehingga asulul masalahnya dari 4, kemudian istri 1/4 dari 4 dapat 1, sisanya untuk kakeknya. Mahjub. Iya, mahjub terhalangi. Ya, kemudian ada orang meninggalkan ayah dan meninggalkan kakek. Maka kakeknya mahjub, ayahnya yang dapat, ya, karena ya kakek baru dapat ketika ayahnya nggak ada, berarti diambil bapaknya semua. Kemudian ada orang meninggalkan kakek, ya 2 kakek, tapi ada kakek yang lebih dekat, ada yang kakek lebih jauh. Ada abu abil mayit, ada abu abil mayit. Maka yang kakek kedua mahjub, yang jaraknya lebih jauh, kakek yang dekat itu yang dapat warisan. Ambil semua. Kemudian ibu, ya. Ibu, seorang meninggalkan ibu dan meninggalkan paman. Maka ibu dapat 1/3. Kenapa? Karena tidak ada anak keturunan. Tidak ada anak keturunan, maka ibu dapat 1/3. Plus juga tidak ada sekelompok saudara. Pamannya alias saudara ayahnya mayit yang ngambil asobah. Ya, ngambil asobah. 1/3, menyebutnya angka 3 itu jadikan pokok masalah. 1/3 dari 3, sahamnya 1, paman dapat 2. Paman dapat 2. Kemudian contoh selanjutnya sama gitu. Mudah ya. Yang umariyatan, coba yang umariyatan panjenengan bisa lihat, yang umariyatan yang contoh dal. Nggih. 5. Jumlahnya 5 orang. Oke, jumlahnya 5 orang. Ya, jadi misalnya itu ada orang meninggal yang jim, contoh jim ya, ibu. Orang meninggalkan ibu dan meninggalkan saudara sekandung jumlahnya 5. Saudara sekandung jumlahnya 5. Ibu dapatnya berapa? 1/6. Kenapa jadi 1/6? Karena ada sekelompok saudara. Walaupun si mayit gak punya keturunan, tapi ada sekelompok saudara mayit. Sekelompok saudara mayit ini menjadikan
ibu menjadi terhajab secara nukson, alias terhalangi dari kemungkinan dapat warisan lebih banyak, yaitu 1/3 jadi 1/6. Sisanya diambil saudara sekandung yang jumlahnya 5. Gitu. Contoh masalah umariyatan, ya tadi yang saya contohkan. Seorang meninggalkan suami, ibu dan ayah. Suami, ibu dan ayah. Suami dapat setengah karena tidak ada anak keturunan. Ya. Ibu dapat 1/3. 1/3 dari bak itu maksudnya baki, sisa. Ya, thuluthul baki, 1/3 dari sisa. Ayah dapat asobah. Ya. Maka tadi kita lihat 1/2 dengan 1/3, angka 2 dan 3 KPK-nya adalah 6. 6 kita jadikan pokok masalah di pojok kiri, ya. Angka 6, maka 1/2 dari 6 adalah 3, itu sahamnya untuk suami 3. Nah, kemudian sisa 3. Nah, sisa 3 itulah yang jadi jatahnya ibu. 1/3 dari sisa, yaitu 1/3 dari 3, dia dapat 1. Ayahnya dapat sisanya, yaitu dapat 2. Berdua. Yang satunya, kalau yang meninggal adalah suami. Kalau ini yang meninggal istri, yang meninggal suami. Maka istri dapat 1/4, ibu dapat 1/3 baki, 1/3 sisa, ayah dapat asobah. Ya. Istri 1/4, ibu 1/3. Kenapa kok langsung 4 di situ ya? Ya harusnya 12 itu. Nggak langsung begitu. Harusnya dibuat 12 dulu ya, karena KPK dari penyebut 4 dan 3 adalah 12. Ya kan? 12. Kemudian istri dapat 3 kan? 1/4 dari 12 dapat 3. Jatuhnya 3. Kemudian masih 9 ya. 9, ibu 1/3 dari 9, yaitu dapat 3. Kemudian ayah dapat sisanya. Kemudian kalau disederhanakan, iya mungkin jadi seperti ini. Tahapannya begitu. Oke. Saya sampai sini dulu. Kira-kira ada yang ditanyakan enggak? Monggo. Iya. Oke. Iya. Kalau misalnya suaminya cuman ashabul furud saja, maka suaminya ahli warisnya cuman ashabul furud saja, maka nanti dimiliki oleh mereka semua. Dibagi kembali kepada ashabul furud lagi. Alias gak ada asobah kan, gak ada sisanya diambil siapa. Sisanya terus kemana? Ya dikembalikan kepada mereka lagi. Dikembalikan kepada mereka lagi. Jadi misalnya ada orang meninggalkan ibu dan meninggalkan 2 anak perempuan. Ibu jadi dapat berapa? 1/6. Ya kan? Karena ada anak keturunan. 2 anak perempuan dapat 2/3. 6 dengan 3. Nah, ini bisa jadi asal masalah 6. 1, 6 bagi 3, 2. 2 ke 2, 4. Ya kan? Jadi totalnya cuman 5. Sisa 1 kemana? Ya, dikembalikan ke mereka sendiri. Jadi nanti jadinya 1/5, ini 4/5. Jadi bukan 1/6 dan 1/6 dan 4/6. Tapi nanti jadinya 1/5. Ini kan jatuhnya 1. Sahamnya. Sahamnya 1, tapi tidak, penyebutnya bukan 6. Jadi penyebutnya adalah gabungan antara 4 dan 1. Jadi jatahnya 1/5, ini di 4/5. Maksudnya gimana? Maksudnya karena tidak ada asobah,
maka nanti ujungnya dikembalikan ke mereka lagi. Jadi misalnya hartanya peninggalan warisnya 300 juta, maka jatahnya ibu jadi 1/5 kali 300 juta. Jatahnya 2 anak perempuan 4/5 kali 300 juta. Begitu. Oke. Ada lagi? Oke, lanjut lagi kalau gitu ya. Kita lanjut. Jaddah ya, jaddah. Mungkin saya ambil beberapa contoh aja ya. Nenek ya, nenek misalnya contoh yang jim. Nenek contoh yang jim. Ada seorang meninggalkan nenek, meninggalkan ibu, meninggalkan saudara seayah 5. Maka neneknya mahjub, tidak dapat warisan. Ibunya dapat warisan 1/6, saudara seayahnya asobah. Ya. Neneknya nggak dapat karena ibunya mayit masih ada. Contoh yang dal. Ada seorang meninggalkan nenek, yaitu ummul ibunya mayit, ibunya mayit. Yang satunya nenek yang ibu dari ibunya mayit alias nenek buyut. Maka nenek yang lebih dekat yang dapat warisan 1/6, sisanya asobah diambil ayahnya mayit. Begitu. Kita lompati. Kemudian saudara-saudari seibu, ya, auladul Contoh yang alif. Seorang meninggalkan suami, kemudian meninggalkan saudara seibu, meninggalkan paman. Suami dapat setengah karena mayit gak punya anak keturunan. Saudara seibu dapat 1/6 karena dia sendiri, sisanya diambil paman. Ya, aslul masalah dari 6, setengah dari 6 suami sahamnya dapat 3, saudara seibu sahamnya dapat 1, sisanya untuk paman. Lompat ya, yang dal. Seorang meninggalkan istri, kemudian saudari seibu jumlahnya 2, kemudian anak laki-laki. Istrinya mayit dapat 1/8 karena ada anak keturunan. Saudari seibu nggak dapat, mahjub karena ada anak keturunan, ibnul mayitnya dapat asobah, ngambil sisa. Taib. Kemudian bint yang contoh ya. Seorang meninggalkan bint, anak keturunan perempuan 2, ibu plus ibnu anak laki-laki dari paman. 2 anak perempuannya mayit dapat 2/3, ya, karena 2 orang atau lebih, ya. Ibunya dapat 1/6 karena ada cabang dari ahli waris. Anaknya paman dapat asobah karena gak ada asobah yang lain, ya. Jadi 2/3 plus 1/6, asul masalah dari 6, bintnya dapat 2/3, 2/3 dari 6 adalah 4 sahamnya. Kemudian ibu dapat 1, ibnu dapat 1 juga. Taib. Kemudian bintul ibn, anak perempuan dari jalur anak laki-laki mayit. Misalnya, seorang meninggalkan bintul ibn, cucu perempuan, plus meninggalkan paman. Maka anak perempuan ngambil setengah, paman ngambil sisa asobah. Nah, ini gampang. Nah, ini yang agak bagus saja. Yang hak dan to. Ya, yang hak dan to. Contoh hak, seorang mayit meninggalkan anak perempuan 2. Anak perempuan 2 plus cucu perempuan dari jalur laki-laki 1 dan juga cucu laki-laki dari jalur anak laki-lakinya juga 1. Maka 2 anak perempuannya dapat 2/3, sisanya 1/3-nya diambil oleh bintu ibnin dan ibnu ibnin.
Nah, ibnu ibninya ini namanya al-qaribul mubarak, kerabat yang membawa keberkahan. Atau dalam istilah yang lain, al-ibnul mubarak, anak laki-laki yang membawa keberkahan. Kenapa? Gara-gara dia bintu ibnin jadi dapat warisan. Gara-gara dia bintu ibnin jadi dapat warisan. Kenapa? Karena kalau nggak ada ibnul mubarak, kalau nggak ada ibnu ibnin, maka bintu ibnin nggak dapat warisan. Kenapa? Karena 2/3 sudah diambil 2 putrinya mayit secara langsung. 2/3 sudah jadi jatah 2 putrinya mayit. Ya, sudah diambil mereka berdua. Makanya bintu ibnin nggak dapat karena levelnya dia di bawah, derajatnya di bawah. Tapi gara-gara dia punya saudara laki-laki, akhirnya karena saudara laki-laki itu kan ngambil sisa, asobah dia. Tapi gara-gara ada perempuan yang selevel dengan dia, jadi asobah bil ghair. Keduanya ngambil sisa bareng, ikut-ikutan jadi dapat jatah. Yang mana ibnu ibnin nanti jatahnya 2 kali lipat dari jatah bintu ibnin. Ini namanya ibnul mubarak atau al-qaribul mubarak. Sebaliknya yang kirinya itu qaribun mas'um atau ibnun mas'um alias anak pembawa sial, ya. Karena gara-gara dia pihak yang lain jadi nggak dapat warisan. Nah, kita lihat seorang meninggalkan suami, meninggalkan anak perempuan 1, ya. Kemudian cucu perempuan dari garis anak laki-laki mayit 1, cucu laki-laki juga 1, plus ayah dan ibu, Kita lihat suami, karena ini ada anak keturunan mayit, suami dapat 1/4. Bintun karena dia sendiri, dia dapat 1/2. Abun, bapak, karena ada anak keturunan mayit, baik itu cucu, ya, maupun anak perempuan langsung, maka dapat 1/6. Ibu juga dapat 1/6 karena ada anak keturunan. Ya, jenengan bisa lihat penyebutnya itu ada 4, 2, 6, 6. Maka KPK-nya adalah 12. 12 bagi jatah suami 1/4 ketemu 3, sahamnya 3. Suami dapat saham 3. Bintun, anak perempuan 1 orang, 12 bagi 1/2 ketemu 6. Kemudian ayah dapat 1/6, 12 bagi 1/6 ketemu 2. Ibunya mayit dapat 1/6 juga ketemu 2. Jadi kan bisa jumlahkan 2 tambah 2, 4. 4 tambah 6, 10. 10 tambah 3, 13. 13 sudah habis. Sedangkan bintu ibnin dan ibnu ibnin, mereka berdua ngambil sisa, asobah bil ghair. Sedangkan ini sudah nggak ada sisa. Bahkan jumlah saham lebih tinggi daripada pokok masalah. Iya kan? Pokok masalahnya 12 tapi jumlah sahamnya ini 13. Nah, ini namanya aul, ya. Dalam bahasa Arab namanya aul. Itu tatkala sahamnya idza alat ashum, jika sahamnya para ahli waris itu lebih tinggi daripada aslul masalah. Ya, namanya aul. Jadi dia lebih tinggi. Ya, nanti ujungnya adalah dibaginya dengan saham jumlah total semuanya yang lebih tinggi tadi. Jadi karena totalnya 13, jadi nanti suami itu pembagiannya adalah 3/13 dibagi harta warisnya berapa. Anak perempuan 6/13 kali harta warisnya berapa. Begitu. Nah, ibnu ibnin ini menjadikan bintu ibnin jadi gak dapat warisan. Nah, coba kalau dia nggak ada. Kalau dia nggak ada, bintu ibnin dapat berapa? Kalau ibnu ibnin ini nggak ada, bintu ibnin dapat nggak? Dapat 1/6. Dapat 1/6. Karena sebagai penyempurna 2/3 ketika digabungkan dengan bintun. Ya, bintunnya kan dapat 1/2. Ya, ketika ibnu ibninya nggak ada, bintu ibnin jadi ngikut ke bintun, jadi tambah, jadi dia 1/6 sebagai penyempurna 2/3. Ya, kalau begitu hitungannya jadi berapa? Misalnya ibnu ibnin ini nggak ada, bintu ibninya jadi dapat berapa? 2 kan? 2. Jadi sahamnya dapat 2. Jadi kalau di total jadi berapa? 15. Aul juga makin tambah. Jadi aul, jadi ala ya'ulu. Ya, jadi naik. Jadi totalnya jadi 15. Tapi
Walaupun pembagiannya jadi 5/15, tapi bintu ibnin kan jadi dapat warisan. Ya, dapat warisan. Ya, ini namanya qaribun masy'um. Ini kerabat yang membawa sial. Karena total saham akhirnya melebihi aslul masalah. Melebihi aslul masalah. Kalau ini tadi malah kurang kan? Kalau yang ini yang ditanyakan masnya tadi, kalau ini jadi kurang. Aslul masalahnya 6, sedangkan sahamnya jadi 5. Maka jadi penyebutnya kita tetapkan dari jumlah sahamnya. Jadi per 5, 1/5, 4/5. Gitu. Ini baru berapa halaman sih? Dua ya? Al-ukhtus syaqiqah, saudari sekandung. Saudari sekandung, jangan bisa lihat contohnya. Contoh yang alif, yang paling mudah. Seorang meninggalkan saudari sekandung 1, istri dan juga anak laki-laki paman. Saudari sekandung dapat setengah karena dia sendiri. Istri dapat 1/4 karena nggak ada anak keturunan dari mayit. Anak laki-laki paman dapat asobah. Pokok masalah dari angka 4, setengah dari 4 dapat 2 sahamnya, istri dapat 1, sisanya untuk anak paman. Contoh yang jim, ya, seorang meninggalkan istri, saudari sekandung dan saudara sekandung. Istri dapat 1/4 karena nggak ada anak keturunan mayit. Sisanya ya diambil oleh saudari sekandung dan saudara sekandung sebagai asobah bil ghair. Asobah bil ghair lidzakari mithlu hadzil unsayain. Laki-laki dapat 2 kali lipat jatah perempuan. Contoh yang dal, ya. Contoh yang dal, seorang meninggalkan istri, 1 anak perempuan dan 1 saudari sekandung. Istri dapat 1/8 karena mayit punya anak keturunan. Anak keturunannya perempuan 1 tok, jadi dapat setengah. Saudari sekandung dapat asobah ma'al ghair. Karena Nabi mengatakan ij'alul akhwat ma'al banati asobah. Jadikanlah saudarinya mayit ketika bersamaan dengan anak perempuannya mayit sebagai asobah. Sehingga pokok masalahnya, karena penyebutnya 8 dengan 2, KPK-nya 8. Ya. 1/8 dari 8, istri dapat saham 1, anak perempuan dapat saham 4, saudari sekandung dapat 3. Gitu. Sisanya mudah insyaallah. Kemudian satu lagi ya, saudari seayah. Saudari seayah yang jim. Seorang meninggalkan saudari sekandung 1, saudari seayah 1, kemudian paman. Yang soal jim, seorang meninggalkan saudari sekandung, kemudian saudari seayah. Saudari sekandung dapat setengah karena dia sendiri. Saudari seayah dapat 1/6 sebagai penyempurna, dapat 2/3 karena dua-duanya sama-sama saudari tapi sisi kekuatannya beda. Yang sekandung punya hubungan dari 2 sisi, ayah dan ibu. Yang seayah cuma dari sisi ayah saja. Sehingga saudari sekandung dapat setengah, saudari seayah dapat 1/6, sisanya diambil oleh paman. Ya. Sisanya diambil oleh paman. Kemudian contoh yang zai, ya, yang zai. Seorang meninggalkan istri, kemudian saudari seayah, kemudian ayah mayit. Istrinya mayit dapat 1/4 karena tidak ada anak keturunan mayit. Saudari seayah nggak dapat apa-apa, mahjub. Kenapa? Karena ada aslul waris muzakkar. Karena ada pokok ahli waris laki-laki, yaitu ayah. Maka ayah mengambil sisa. Ya. Contoh yang hak, ya. Seorang meninggalkan istri, kemudian meninggalkan saudari seayah dan meninggalkan anak laki-laki. Istri dapat 1/8 karena ada anak keturunan. Saudari seayah nggak dapat apa-apa, mahjub karena ada anak secara mutlak. Anak secara mutlak ini anak laki-laki. Ya. Maka istri 1/8, sisanya diambil oleh anak laki-laki. Taib, ya, setelahnya latihan ini. Monggo dikerjakan. Bisa lebih banyak, bisa lebih sedikit, bisa nggak dapat apa-apa. Bisa nggak dapat apa-apa.
Ini kita jawab bareng-bareng dulu yang kolom yang atas. Tamarin ashabil furud, latihan untuk orang-orang yang berhak dapat jatah warisan. Imla al-jadwal tali, isilah tabel berikut ini. Anis, orang yang dapat setengah, siapa? Dapat jatah warisan setengah, sinten? Suami ketika istri nggak punya anak. Kemudian siapa lagi yang setengah? Anak perempuan ketika sendiri. Terus saudari sekandung ketika sendiri. Saudari seayah ketika sendiri. Ada lain? Istri? Enggak. Karena istri jumlah paling besar dapatnya cuma 1/4. Cucu perempuan ya bisa ketika sendiri. Taib, yang ruba jatah 1/4. Istri ketika mayit gak punya keturunan. Enggak, istri sendiri maupun banyak tetap 1/4. Tetap 1/4 mereka jatahnya. Poinnya adalah si mayit punya anak atau enggak. Kemudian siapa lagi yang 1/4? Suami ketika mayit punya anak, ya kan? Si istrinya meninggal punya anak, maka suami dapat 1/4. Ada lagi yang 1/4? Enggak ada, itu aja. 1/8 satu orang aja. Istri tatkala si mayit punya anak. 1/3. Siapa yang dapat 1/3? Ibu tatkala mayit gak punya anak dan mayit tidak punya saudara, sekelompok saudara, maka ibu dapat 1/3. Ada yang lain dapat 1/3? Ada, saudara-saudari seibu. Saudara-saudari seibu jika jumlahnya 2 atau lebih. Fahum syuraka'u fis sulus. Mereka berserikat dalam 1/3. Taib, sulusan 2/3. Siapa yang jatahnya 2/3? Anak perempuan 2 atau lebih. Saudari seperempuan sekandung 2 atau lebih, atau juga saudari seayah 2 atau lebih. Sudus 1/6. Ibu juga ayah tatkala mayit punya anak. Ada lagi? Saudara saudari seibu tatkala sendiri. Saudara atau saudari seibu ketika sendiri. Ada lagi? Ayah tadi sudah, Bapak. Ada lagi? 1/6. Nenek, ya, nenek 1/6. Ada lagi? Saudari seayah. Saudari seayah tatkala menyempurnakan jumlah 2/3 ketika bertemu dengan saudari sekandung. Satu lagi, cucu perempuan tatkala menjadi penyempurna 2/3 ketika bertemu dengan anak perempuan mayit langsung. Baik. Nah, sisanya coba jenengan kerjakan. Berkelompok boleh. Ini. Tinggal berapa menit? Lanjut nggak setelah asar? Atau PR? PR ya? Ya, PR. PR ini berarti. PR. Tapi berarti ini PR. Ada yang tanyakan dari materi yang kita bahas? Oke, PR sampai 25 itu, PR. Monggo, ada yang ditanyakan? Monggo Mas. Nggih. 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 Iya. Nggih, hibah tatkala tatkala si orang tua masih hidup. Jadi daripada nanti pas saya mati misalnya orang-orang rebutan warisan, maka kemudian
dibagi aja sekalian, pindah kepemilikan tatkala orang tuanya masih hidup gitu kan. Mengatakan kalau sudah meninggal, hukum asalnya adalah kepemilikan harta otomatis berpindah kepada ahli warisnya. Terima atau tidak terima. Hukum asalnya begitu. Jadi misalnya nanti kemudian ada ahli waris yang berbesar hati untuk sebagian hartanya, ya udahlah daripada rame, saya tak ridho sebagian tak kasih ini, maka itu bagus, baik. Tapi itu kan bukan kewajiban ya, bukan kewajiban. Sifatnya adalah anjuran supaya untuk tidak ada perselisihan. Mengatakan. Tapi misalnya orang tua melihat bahwa pemahaman anak-anaknya terkait agama kurang, sedangkan orang tuanya udah ngaji, misalnya udah punya kesadaran, maka boleh juga dia hibahkan sejak dia masih hidup, ya. Dia hibahkan sejak dia masih hidup, dia bagi untuk anak-anaknya. Cuman ya nanti ulama berbeda pendapat ketika dia dibagi ketika masih hidup, apakah wajib untuk rata ataukah tidak gitu. Ada hadis dari Nu'man bin Bashir, ya. Hadis Nu'man bin Bashir, tatkala Bashir bapaknya Nu'man itu memberikan kepada salah satu anaknya, pemberian, kalau nggak salah dikasih budak atau apa gitu. Kemudian dia datang kepada Nabi SAW untuk Nabi menjadi saksi atas pemberian itu. Kemudian Nabi bertanya, Akullu waladika atau akulla waladika a'taitahu mislah atau kama qol, ya. Nabi bertanya, intinya poinnya, apakah semua anakmu kamu beri sebagaimana dia ini kamu beri? Bashir mengatakan la, tidak wahai Rasulullah. Kemudian Nabi menimpali, faidan la tushhidni ala jaurin, jangan jadikan aku saksi atas perbuatan zalim yang kamu lakukan. Nah, di situ dipahami oleh sebagian ulama, ketika itu dinilai sebagai sesuatu yang zalim, berarti memberikan pemberian kepada salah satu anak tidak diberikan kepada yang lain, berarti ini zalim gitu. Berarti maknanya adalah kalau mau diberi semua, alias dibagi rata. Cuma nanti tafsirannya juga para ulama berbeda pendapat, maksudnya rata itu seperti apa? Apakah rata dalam artian takarannya sama, ataukah rata tetap dikembalikan pakai kaidah lizzakari mislu hadzil unsayain? Ya, maksudnya rata dalam artian kalau yang laki-laki tetap 2 kali lipat. Tapi ada yang maknainya secara zahir. Saya ingat di fatwa Islam Web itu lebih menguatkan maksudnya rata adalah ya dibagi rata semua. Rata dalam artian tidak ada kelebihan laki-laki 2 kali lipat. Jadi itu mungkin salah satu solusi dihibahkan sejak awal ketika orang tua masih hidup. Ya, ketika orang tua masih hidup daripada nanti malah rebutan, maka dari awal dibagi semua, jatahmu ini tapi tuntutannya harus rata berdasarkan hadis tadi dinilai secara merata. Mungkin begitu. Wallahu a'lam bishawab. Okay. Bisa dianggap begitu. Maksudnya kalau ujung-ujungnya dibagi secara waris, kemudian dia nggak ridho. Oh, yang anak-anaknya. Tidak, karena ini kan statusnya dia belum mati. Ketika belum mati, pemberiannya berarti statusnya hibah, bukan waris. Beda kalau statusnya sudah mati, waris, maka mau nggak mau ketentuan Allah, ukurannya masing-masing sudah ada ukurannya. Tapi ketika dia diberikan kepada, dia memberikannya si pemilik harta ini, orang tuanya sebelum mati, berarti statusnya kan dia menghibahkan, ini bukan waris. Dalam rangka untuk mengantisipasi nanti kalau dia mati, otomatis mau nggak mau pembagiannya harus sesuai takaran Allah. Tapi dia tahu betul bahwa anak-anaknya doradong gitu ya. Orang ngaji, orang cetok gitu misalnya. Nah, udah. Untuk mengantisipasi itu, daripada nanti ketika dia meninggal malah masalahnya lebih besar dari sisi
perselisihan karena rebutan harta, sisi lain lebih besar karena anak-anaknya nggak ridho itu dibagi secara sesuai ketetapan Allah. Maka si orang tua punya hak untuk membagi dengan apa namanya, wewenang dia. Karena ketika orang ngasih hibah masih hidup kan suka-suka dia mau ngasih berapa. Nah, itu lebih solutif gitu. Mengatakan Allah a'lam bishawab. Nggih. Sikap jangan lupa PR-nya dikejarkan ya. Sama ayatnya dihafal ya. Ayatnya dihafal. Nggih. Dihafal plus artinya. Berarti mengatakan Ustaz Jati? Nggih. Nggih, mengatakan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diserap bisa dipahami dengan baik. Dan mohon maaf jika mungkin banyak kekurangan ya. Mungkin metode ngajarnya kurang ya atau gimana. Ya nanti mungkin bisa dilengkapi kalau panjenengan ikut daurah lain atau bahasan waris yang lain yang mungkin dengan penjelasan lebih sederhana dan lebih mudah. Insya Allah kita lanjutkan besok jam sama nggih, San nggih. Nggih. Oh nggih, setengah. Oh nggih. Sama saja. Nggih. Nggih, saya cukupkan sekian. Matur nuwun sangat. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.